masih OTW, tidak apa-apa, ini masih saya pengantar saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Walaupun yang kita undang itu untuk yang eligible penelitian dosen pemula itu 96. Jadi kami sebenarnya tidak terlalu optimis menargetkan oke lah Mbak 50% itu sekitar 40-an. Ternyata masih seperti ini. Tapi yang penting kami dari LPPM itu sudah berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ya kalau menurut saya gimana? Kita ini adalah kampus kita ya, kita harus artinya mengembangkan kampus ini ya harus secara bersama-sama, karena kan tidak mungkin LPPM berkembang tanpa Bapak Ibu dosen kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu marilah kita bersama-sama mengembangkan Unitomo, terutama target Unitomo untuk menjadi unggul itu memang perlu kerja keras, terutama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terutama lagi tentu pengabdian kepada masyarakat, karena di sini ada Pak Hairus, ada Pak Reza, bahwa Unitomo akan mengambil diferensiasi yaitu pengabdian kepada masyarakat, bukan penelitian, karena penelitian terlalu berat. Kenapa terlalu berat? Untuk penelitian salah satu indikatornya adalah 20% lulusan itu adalah mempunyai publikasi di jurnal internasional berreputasi. Sehingga kita tidak ambil itu, kita ambilnya nanti adalah pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak Ibu yang hadir juga hadir besok, karena besok kita juga ada workshop terutama Bu Uli yang sudah pengalaman bagaimana agar bisa lolos di hibah dikti seperti itu. Artinya sekarang ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya baru selama mungkin 10 tahun terakhir kita kan sudah utama gitu ya, lebih 10 tahun ya. Sehingga ketika utama itu Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengusulkan dosen pemula. Baru kebijakan sekarang ini Bapak Ibu diperbolehkan kita yang di kelas terutama itu untuk mengusulkan di skema dosen pemula. Bentar. Bentar ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi kemarin diskusi dengan Pak Hairus, Pak Reza, Pak Hadi, itu kita terkait dengan jumlah penelitian maupun luaran gitu ya. Jadi memang bagus kita dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat itu tim gitu ya. Tetapi ketika tim itu di mana ketua dan anggota tidak juga hanya satu, itu maka ketika dijumlah itu hasilnya kita penelitian pengabdian maupun luarannya itu sedikit, karena kan misalkan satu judul dipakai 5 orang, nanti di prodi A, prodi B, prodi C, tapi ketika dikumpulkan itu jumlahnya menjadi sedikit. Jadi harapannya bahwa nanti Bapak Ibu semuanya eligible menjadi ketua. Jadi harapannya ketika menjadi ketua menjadi lagi anggota di tempat lain, sehingga Bapak Ibu harapannya dalam
satu semester itu ya Pak, satu semester itu paling tidak satu kali penelitian maupun PKM. Satu tahun. Oh, penelitian 1 tahun, 1 judul sebagai ketua. Seperti itu harapannya, targetnya dari Badan Penjaminan Mutu agar Unitomo menjadi unggul. Jadi 1 tahun, 1 judul setiap dosen sebagai ketua. Kemudian untuk PKM 1 semester sebagai ketua, 1 judul. Seperti itu targetnya apabila kita ingin menuju unggul. Oleh karena itu memang harus bekerja keras untuk seluruh dosen. Seperti itu. Jadi kami di LPPN ini berusaha seoptimal mungkin untuk membantu Bapak Ibu untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh universitas, baik melalui DIPA internal maupun Kemendikbudristek, di mana ini kita yang kesempatan ya pada saat ini. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi ini kemarin data penelitian kita adalah seperti ini, data luaran dan penelitian. Data luaran kita banyak, publikasi artikel banyak sekali. Tetapi ketika masuk ke judul-judul penelitian itu jumlahnya sedikit. Karena apa? Karena kita memang secara umum sebagian besar dari kita itu kan dalam penelitian langsung menulis artikel, tidak membuat laporan penelitian. Nah, ini menjadi kinerja kita menjadi jelek kalau dihitung jumlah penelitian. Tapi kalau jumlah luaran sudah bagus karena artikel kita banyak sekali. Nah, ini perlu kita carikan solusinya. Apa solusinya? Berarti artikel yang sudah kita hasilkan harus kita ikuti dengan adanya laporan penelitian. Kami sudah diskusi agar ini bisa dilakukan dengan cepat, Bapak Ibu. Jadi cukup bahwa dari luaran artikel itu ditambah saja cover yang nanti kami tentu sudah punya template gitu ya. Nanti kita bukan template-nya. Lembar pengesahan kan bisa di-download dari Bima Unitomo. Jadi input judul, anggota dan sebagainya di situ nanti akan keluar lembar pengesahan. Tinggal bikin cover. Setelah itu kita masukkan artikel tentu yang bahasa Indonesia. Jadi untuk artikel, karena ini laporan penelitian, maka kalau artikelnya bahasa Inggris, kita bahasa Indonesiakan, gitu ya. Karena kita artinya laporan penelitian, jadi kita anggap bahwa penelitian kita di Indonesia, oleh karena itu menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga kalau biasanya artikel kita kalau dikirim ke jurnal internasional kan dalam bahasa Inggris, tapi sebelumnya pasti ada yang berubah bahasa Indonesia. Kecuali yang sastra Inggris mungkin langsung nulisnya dalam bahasa Inggris, mungkin bisa nanti ditranslate kepada bahasa Indonesia. Ini solusi kita agar jumlah penelitian, laporan penelitian itu seimbang dengan jumlah luaran. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang nanti plus anggaran gitu ya. Kalau anggaran DIPA kan sudah, berarti ini yang belum adalah yang mandiri. Yang mandiri yang belum. Anggap aja bahwa setiap satu judul penelitian berapa Pak Ayu? Minimal 10, dianggarkan 10 juta. Untuk yang mandiri, ini memang yang kita perlukan untuk laporan penelitian. Ini adalah laporan penelitian yang mandiri, yang Bapak Ibu sudah menghasilkan banyak artikel itu loh, tapi tidak ada laporan penelitiannya. Itu perlu kita buat laporan penelitian dengan format seperti ini. Laporan penelitiannya seperti nanti cover ada template-nya, lembar pengesahan silahkan input di Bima Unitomo. Kemudian plus artikel, kemudian belakangnya ada anggaran. Biasanya kan seperti itu untuk laporan penelitian. Sehingga nanti itu bisa ke-upload juga ke Sinta, bahwa artinya penelitian mandiri Bapak Ibu juga banyak di Sinta nanti. Bukan hanya di luaran, bukan hanya di artikel gitu ya. Jadi itu solusinya, mohon Bapak Ibu nanti kami kalau
covernya apakah sudah ada template atau belum. Nanti saya cek di Mbak Rita, kalau belum nanti kita akan bikinkan template. Atau kita akan bikinkan template yang terbaru aja sesuai dengan yang sekarang template-nya di Kemendikbudristek untuk laporan pengabdian, laporan penelitian itu kan sudah ada template untuk cover, kita adopsi aja untuk ini Tomo, seperti itu. Oke, ini untuk yang internal kita ya, internal kita terkait data penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kalau pengabdian saya kira imbang ya Pak Hirus, karena jarang kalau pengabdian ujuk-ujuk artikel kan gitu. Kalau pengabdian biasanya kita malah mungkin banyak laporan pengabdiannya dibanding artikel pengabdian, seperti itu. Karena biasanya kita yang pengabdian mandiri itu ada laporan pengabdiannya tapi tidak membuat artikel kan, seperti itu. Jadi nggak masalah. Baik, saya pengantar saja karena nanti substansi terkait dengan proposal itu akan disampaikan oleh Prof. Mami, karena Prof. Mami yang lebih sering mendapatkan hibah penelitian. Saya dan Prof. Mami dan dulu Pak Hori itu pernah mendapatkan dosen pemula memang. Kita dulu sebelum kelas pertama kita boleh mengajukan dosen pemula. Saya lupa itu tahun berapa ya, mungkin sebelum saya kuliah S2 atau sudah lama sekali. Jadi saya pernah mendapatkan satu kali itu dulu tentang partisipasi anggaran dan kinerja manajerial rumah sakit se-Surabaya, seperti itu. Saya, Prof. Mami saya lupa, dan juga Pak Hori pada saat itu untuk yang dari FPB tahun 99 mungkin ya, sekitar tahun itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini juga kesempatan yang bagus bagi Bapak Ibu yang sedang tugas belajar. Dulu kan tidak boleh izin maupun tugas belajar tidak boleh mengajukan. Kalau sekarang boleh walaupun sebagai anggota, kan seperti itu. Tapi kesempatan kita untuk membuat roadmap. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau kita lihat persyaratan gitu ya, persyaratan untuk mengajukan skema yang lebih tinggi, itu syaratnya harus pernah mendapatkan di skema yang lebih rendah. Oleh karena itu ini kesempatan Bapak Ibu untuk memulai dari skema dosen pemula dan juga nanti ada pemberdayaan masyarakat pemula. Yang tahun kemarin itu kan tidak ada. Tahun kemarin skema itu kan langsung PKM kan seperti itu. Jadi sekarang ada pemberdayaan masyarakat pemula. Jadi syarat-syarat untuk mengambil skema yang lebih tinggi itu syaratnya adalah pernah sebagai anggota atau ketua di yang sebelumnya kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu walaupun jadi ketua, walaupun jadi anggota itu harus sudah pernah berpengalaman. Karena rekam jejak itu penting ketika kita mengajukan proposal. Nanti untuk substansi bahwa kita untuk ambil tema penelitiannya seperti apa itu ada di Prof. Mami. Tapi yang penting bahwa dikti itu, kalau pengalaman saya ini ya, artinya tidak suka kita itu semua ujuk-ujuk kan gitu. Ketika misalkan saya menulis pajak, saya harus punya rekam jejak tentang penelitian pajak. Tidak ujuk-ujuk saya meneliti tentang pajak. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti dalam mengambil judul itu harus punya penelitian yang relevan dengan judul yang diajukan, seperti itu. Jadi rekam jejak itu sangat penting yang terkait dengan kepakaran kita. Kalau saya akuntansi pajak relevan, tapi kalau saya akuntansi misalkan ya tapi nggak juga seperti itu ya. Kita nggak tahu Kemdikbudristek terkait dengan kelolosan pendanaan. Yang penting kalau saya ya sudah kita sebagai dosen berusaha seoptimal mungkin membuat proposal sebaik mungkin. Apakah itu didanai atau tidak itu kita tawakal pasrah pada Tuhan Yang Maha. Itu karena apa? Tidak juga yang tidak sesuai kepakaran tidak diloloskan. Contohnya saya kemarin kan sebagai ketua di hibahnya Pak Hartawan sama Pak Cip. Ya itu pembelajaran bahasa Inggris kelas 4 SD. Saya ketuanya kan gitu, tapi lolos. Nah makanya kita tidak tahu gitu loh. Kita tidak tahu pertimbangan apa di dikti gitu ya ketika meloloskan sebuah judul.
Tetapi kalau saya mungkin si reviewer atau diktinya melihat roadmap, memang saya sebelumnya itu mendapatkan hibah terkait dengan model pembelajaran akuntansi forensik. Artinya ketika itu relevannya tentang model pembelajaran seperti itu mungkin, tapi kan terlalu jauh juga ketika itu pembelajaran bahasa Inggris kelas 4 SD. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, yang penting kita seperti itu ya. Artinya kalau sudah optimal membuat proposal, kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala apakah ini didanai atau tidak. Tidak didanai tetap bermanfaat, didanai alhamdulillah seperti itu. Tidak didanai tetap kita teruskan sebagai penelitian mandiri atau nanti diajukan ke IPA. Artinya kita meneliti itu kan tidak semata-mata karena ada hibah dikti, karena ya memang kita harus meneliti, bukan ingin ya, kita wajib meneliti seperti itu. Oke, next. Tim pengusul mungkin Bapak Ibu sudah semuanya membaca gitu ya. Monggo Bu Duni. Oke, tim pengusul saya kira tidak ada masalah. Yang penting adalah maksimal lektor dengan skor Sinta untuk Saintek berapa? 199, 299 untuk Sorzum 99 gitu ya. Jadi gini, menurut saya sih ya, tapi kan kita biasanya update Sinta ingin tinggi. Tapi kalau kita mengacu kepada pedoman, kalau maksimal 99 ya jangan update Sinta dulu. Maksud saya seperti itu. Nanti begitu update kita sinkronisasi di Bima, kalau lebih dari 100 kan menjadi tidak eligible. Nah kita ya harus berstrategi gitu loh maksudnya. Tapi kalau terlanjur ya nggak apa-apa kan gitu. Kalau yang sudah lebih 100 kan menjadi tidak eligible. Maksimal kan 99. Untuk pemula, memang pemula nggak boleh tinggi-tinggi, tidak boleh bersaing dengan yang punya Sinta tinggi kan gitu. Kalau yang punya Sinta tinggi silakan bersaing di atasnya, yaitu di fundamental seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu berstrategi seperti apa. Oh, jadi tidak eligible di dunia. Oh ya nanti dicek aja. Kalau mungkin seperti itu strateginya. Boleh. Kayaknya nggak boleh. Tetap kalau baik menjadi ketua maupun anggota tidak boleh lebih dari 99 untuk yang Sorzum. Ya bukan rezeki kan itu aja Bu. Nah kalau memang kita kan memang harus kita kan nggak tahu apa pedomannya keluar seperti itu. Nah kita maunya kan Sinta kita tinggi seperti itu, harus tinggi-tinggian Sinta. Nanti kalau Sintanya tidak tinggi tidak eligible kan gitu. Dan ternyata keluar pedoman seperti ini yang kita memang tidak disangka-sangka. Artinya bahwa pertama dosen pemula itu boleh, itu adalah sesuatu yang ya perlu kita bergembira. Kemarin karena begitu panduan itu keluar sebelum sosialisasi, itu kan memang ada dualisme, ada di tabel satunya boleh, tabel satunya tidak boleh. Karena setelah sosialisasi diperbolehkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk kuota. Jadi kalau DIPA kita kan terbatas karena pendatanya terbatas. Kalau dikti kan silakan mengusulkan sebanyak-banyaknya kan seperti itu. Jadi kalau DIPA kita memang yang mengusulkan kan kita danai semuanya, sehingga untuk kuota pengusulan juga kita batasi. Tapi kalau dikti bebas. Nah ini artinya di penelitian boleh satu anggota satu ketua atau dua-duanya anggota, tapi nggak boleh dua-duanya ketua. Di pengabdian juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu berarti punya kesempatan 4 judul. 1 2 di penelitian, 2 di pengabdian. Jadi kalau dua-duanya ketua kan tidak boleh di penelitian, di pengabdian juga demikian.
bolehnya satu ketua satu anggota atau dua-duanya anggota. Jadi kita maksimalkan kuota ini, kita maksimalkan. Siapa tahu pada sekarang lagi artinya dana penelitian agak di buka kerannya kan seperti itu. Kita itu nggak tahu kalau rezeki itu ya meskipun proposal kita perasaan kita biasa aja keterima, perasaan sudah bagus tidak keterima kan gitu. Itu namanya rezeki seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Belum tentu tahun depan seperti ini, karena kita tidak tahu dinamika politik Indonesia sangat tinggi. Tiba-tiba menterinya diganti, kebijakannya akan diganti. Ya seperti itu. Senyampang ini ada kesempatan ya harus kita manfaatkan. Karena memang baru menteri sekarang ini kita merasakan rohnya pendidikan tinggi itu kembali hidup. Selama kemarin 2 periode Menteri Nadiem itu kita tidak ini ya untuk di bidang penelitian dan pengabdian memang kurang diperhatikan atau kurang pendanaan, tapi tidak seperti sekarang ini. Makanya tiap hari akan keluar skema penelitian maupun pengabdian masyarakat, terutama untuk skema yang tinggi-tinggi lah. Yang kalau skema tinggi-tinggi pasti yang punya kesempatan universitas besar atau PTN ya kita nggak apa-apa, kita mulainya dari sini ya kita akan memulai daripada tidak memulai sama sekali. Karena ya itu rekam jejak itu penting. Untuk skema lebih tinggi harus punya rekam jejak di skema yang lebih rendah. Oke, next. Untuk luaran, nah ini luaran kan dana dosen pemula itu 50 juta, cukup besar Bapak Ibu. Pemula 50 juta. Luarannya cukup Sinta 4 boleh. Nah, luaran Sinta 1 sampai 4 boleh. Mereka Bapak Ibu Sinta 4 itu. Tapi bagaimana nanti kita bisa membuat proposal yang kompetitif kan gitu yang lolos. Kalau saya perhatikan saat ini Kemendikbudristek sesuai tagline-nya itu kan Diktisayintek berdampak. Oleh karena itu Bapak Ibu mungkin nanti kalau mencari permasalahan itu memang permasalahan yang benar-benar sekarang sedang update, yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan solusi. Contoh punyanya Bu Sri Astuti itu kan tentang pay letter. Sekarang itu kan pay letter itu kan ini ya menjadi perilaku anak muda yang itu sering merugikan. Seperti itu ya Zara ya. Jadi perlindungan hukum terhadap pay letter seperti itu. Jadi carilah tema-tema yang sekarang sedang update gitu ya, yang itu menjadi masalah yang perlu diselesaikan karena sesuai tagline-nya adalah Diktisayintek berdampak seperti itu. Oke, next. Oke, untuk ketentuan penggunaan dana, jadi Bapak Ibu nggak usah ini ya terkait RAB itu kan Pak, yang lebih sulit kan memikirkan substansi proposalnya gitu ya. Nanti kalau RAB boleh saya contohi. Nanti saya contohi punya saya yang kemarin. Atau Bu Safrin, ini juga sering bersaing. Bu Safrin, teman-temannya teknik sipil. Bu Safrin dulu sering bersaing. Jadi boleh menjadi mentor dari teman-teman dari teknik sipil. Jadi untuk ini ya, untuk anggaran ada berita bahwa anggaran itu 25% boleh honor, tapi ternyata ide atau usulan Kemendikbudristek seperti itu diluncurkan ketika panduannya sudah selesai. Jadi kita tunggu saja apakah nanti ada perubahan. Tapi berita terbaru dari grup LPPM di LLDikti bahwa Pak Menteri itu menyampaikan bahwa akan diperbolehkan kembali adanya honor peneliti.
yang selama ini tidak. Ingat saya dulu saya pas 2014an itu boleh orang peneliti, tapi ya puluhan tahun ini kita tidak boleh. Tapi bolehnya kita kan biasanya uang harian untuk perjalanan dinas baik keluar kota maupun keluar kota seperti itu. Jadi untuk honor peneliti semoga aja nanti ada perubahan peraturan sehingga diperbolehkan. Oke, jadi nggak masalah kalau RAB, tapi yang penting RAB cocok dengan metode penelitiannya. Nanti metode penyelesaian kuesioner tapi RAB-nya FGD, kan gitu nggak cocok, gitu ya. Jadi harus cocok. Ya. Oh ya nggak apa-apa. Mungkin jangan disinkronkannya di Bima di topnya ya. Iya. Kalau masih Sinta nggak apa-apa, tapi kan di Bima itu ada sinkronisasi, nggak usah disinkronisasi, jangan-jangan nanti disinkronisasi malah jadi terbaca di sistem. Biarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Tidak mengurangi saingnya. Iya, jadi ya memang kita harus agak berstrategi, bukan kita kurang, tapi kan kita sesuai pedoman dari Kemendikbudristek. Oleh di atas 100, tapi tidak kita sinkronkan dulu. Kecuali kalau dikit sinkron, tapi kayaknya enggak, selama ini enggak selalu. Oke, untuk anggaran biaya bahan itu biasanya sosbum kan enggak ada. Kita yang sosbum kan enggak pernah ada bahan, kecuali kalau saintek ada eksperimen dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dulu biasanya saya itu kalau bahan itu ATK, ya. Jadi ATK, ya macam-macam untuk ini ya. Jadi biasanya paket ATK satu paket sekian. Kalau untuk yang saintek ada bahan nggak masalah gitu ya. Ada bahan. Kemudian biaya pengumpulan data itu sesuai dengan metodenya masing-masing gitu ya. Nah ini untuk biaya pengumpulan data, ini biasanya kalau sosbum itu kan kuesioner, wawancara, atau jarang yang studi sekunder, artinya sekunder. Mungkin studi pustaka. Kalau studi pustaka mungkin nanti ya mungkin mencari pustakanya tidak hanya di internet, tapi harus perjalanan kemana gitu Bu. Tapi kalau internet bingung kita menghabiskan uangnya untuk apa? Jadi kalau studi pustaka ambil ke perpustakaan UGM, ke perpustakaan UI, kan ada biaya perjalanan seperti itu. Kemudian sewa kita biasanya nggak ada juga ya untuk yang sosbum, tapi kalau saintek mungkin sewa peralatan atau sewa lab dan sebagainya. Kemudian luaran itu biasanya kita luarannya untuk pengurusan hak kekayaan intelektual, kemudian artikel, proceeding dan sebagainya. Itu sesuai dengan monggo Prof Mami. Ini tadi Prof Mami sudah datang, nanti saya sebentar lagi selesai. Oke, next. Ini mungkin nanti yang perlu kita pikirkan, nanti Prof Mami akan mengarahkan. Karena ada isian mungkin yang sudah masuk ke login ke dosen pemula, ada yang sudah masuk untuk melihat apa isiannya. Kalau di fundamental saya lihat kan ada isian 8 prioritas strategis ini. Kita kalau sosbum mateng kita ada di mana kan gitu. Kalau pangan, oke, pertanian, perikanan masuk pangan kan gitu. Kemudian kesehatan digas, energi, ya mungkin ada sosbum berarti yang bahasanya energi, maritim, perikanan tadi, next pertahanan, ya mungkin dalam hukum ya. Kemudian semikonduktor ini saya nggak ngerti apa Bu Safrin, semikonduktor itu apa Pak yang teknik? Oh informatika. Oh, ini juga saya sudah ngerti material maju juga. Nah, mungkin yang memungkinkan itu dihilirisasi dan industrialisasi. Mungkin nanti Prof Mami akan berkata seperti apa. Contoh misalkan kita
administrasi publik mungkin meneliti tentang kebijakan itu mungkin bisa di situ. Fragmentasi regulasi menyebabkan ketidakpastian dan tingginya risiko industri, mungkin seperti itu. Jadi kita perlu memikirkan karena ini ada isiannya. Jadi judul kita relevan dengan yang mana di antara 8 prioritas ini. Oke, next. Oke, ini indikator penilaian bisa dibaca sendiri. Next. Ya, nah ini yang substansi, urgensi, terus next. Sudah bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dilanjutkan oleh Prof. Mami untuk substansi proposal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.